Gamita dihita di bagasan mingguon tersurat di Evangelium Yesus Kristus nasinurat nisi Markus sian bidu pitu ayat 24 sahatu ayat 37 tabuka mabibelta asata jahat turpuhon marsorin-sorin manang adong do dipatupa di videotron nah adong di joluta Markus bidu pitu ayat 24 sahat tolu puluh pitu marsorin-sorin mahita manjaha. Dungi borhat ma ibana siani laho tuluat tirus. Jadi dibongoti masa dajabu. Naing ma unang tarbotoi di rohana. Alai daktar bahet cabuni. Parbegudo inai, sian bangso Siroponisia. Jadi dipangido ma tuibana asa dipabali si bolisi sian boruna. Alai nina inaido mangalusi. Ido nian Tuhan. Alaido hok doak kabiyang na ditoruni mejai mangalang na pinar pisik-pisik konyak kadak danak. Lau ma tutu nasida muli gabe jupak sama borunai modom di podomana nungaruar si bolisi. Jala di bawah matu jolona sahalak na nengel huhut mangungu. Dieleh-eleh maibana asa dia pehon tangan natusi. Laos manaili maibana do pak gijang marhosa gudang ma. Dungi didok matu ibana. Hepata nama dok muka ma. Jala di popai mana sida unang di pabua-bua tu halak alai lam diorai lam gogo mana sida mamari tahosa. Ima sahatna. Di kita salut nama nami nami. Topik ini minggu tasadarion nunga dinggan saluhut na di bait Yesus atau dalam bahasa Indonesia Yesus menjadikan segala-galanya baik. Itu tertuang di ayat yang ke-37. Yuk kita baca sama-sama lagi yuk, amanginang yuk, bahasa Batak ya. Di ayat yang ke-37 kita baca sama-sama dua ya. Jadi longang situtuma nasida nunga dengan saluhutna di bahen ibana gabe marbinigedo akana nengel jalana mangungu gabe makatai di bahen. Pertanyaan namanginang. Kita sepakat nggak dengan topik minggu tadi yang mengatakan nunga dengan saluhutna di bahen Yesus atau dalam bahasa Indonesia ya, Yesus menjadikan segala-galanya baik. Setuju atau tidak? Olah disodok kan, sabola daong kan. Dang binoto nama dohodok, manang pas mar HP, tanggung Facebook ngai, dak kuoto dah. Sekali lagi manginang ya. Enggak, kalau memang enggak setuju enggak apa-apa. Kalau memang enggak setuju enggak apa-apa. Setujukah kita dengan topik minggu yang mengatakan Yesus menjadikan segala-galanya baik? Setuju atau tidak? Tadi kita baca di Tikting bahwa Amang Eberhard Hutagalung sudah meninggal dunia. Buat saya itu rancangan Tuhan. Dan buat saya Amang Eberhard meninggal dunia pada hari yang ditetapkan Tuhan itu baik.
Setujukah kita dengan omongan saya, Mang Inang? Karena umurnya 86 tahun. Banyak omongan atau mandok hata bilang seharusnya ini sudah sukacita, bukan lagi duka cita katanya kan. Karena sudah sudah semua berkeluarga, anak-anaknya dan lain-lain. Pertanyaannya, kalau Tuhan tetapkan, Tuhan izinkan, Tuhan jadikan anak umur 5 tahun meninggal dunia. Pertanyaannya, apakah kita setuju itu rancangan yang baik? Iya atau tidak? Itu moru statonga. Itu kan? Enggak, ini kita betul-betul perlu merenung, Mang Inang. Sebagai orang Kristen yang benar, sebagai orang Kristen yang hidup di dunia yang penuh dengan penderitaan. Saya mau sampaikan begini. Nunga dengan saluhu na dibayan Yesus. Yesus menjadikan segala-galanya baik. Itu satu tujuan dengan Yeremia 29 ayat 11. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kita setuju dengan itu. Tetapi ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi pencobaan, ketika kita menghadapi sesuatu yang berat dalam hidup kita, kita mulai ragu kan. Mohon maaf Pak Mang Inang, banyak sekali orang Kristen yang sudah mengatakan begini. Ai dia do, Matius pitu ayat pitu, pangido hamuma saya nalehononna do. Suadong. Ngahu pangido, sampai tangis-tangis saya mangido. Suadong. Saya sudah minta, sampai guling-guling saya minta berdoa. Mana? Tidak ada. Berbohong itu Alkitab itu. Berbohong itu, kalau itu tulisan Tuhan, berarti Tuhan itu bohong. Maka sejak saat ini saya tidak mau percaya kepada Tuhan. Ya kan. Nah ini yang mau saya sampaikan dan ingatkan bersama Mang Inang. Saya menggumuli firman ini betul-betul dengan penuh persiapan. Lalu di satu persiapan saya mendapatkan penglihatan ini gitu ya, pemahaman ini. Yang pertama, tadi di ayat yang awal begitu ya, ayat 24 itu sampai ayat keberapa itu? Ya. Di sini Yesus menyembuhkan 2 orang ya ceritanya. Yang pertama yang kerasukan setan, tetapi tidak ikut di depan Yesus gitu ya. Yang kerasukan setannya di rumah sana. Lalu sembuh. Baik kan? Senang kita kan karena sembuh. Lalu di bawahnya setelah Yesus pergi dari Tirus, dia dibawa kepadanya orang yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara. Ya. Lalu Yesus sembuhkan, ya kan? Lalu kita bilang apa? Baik kan, gitu ya. Jadi Yesus menjadikan segala-galanya baik. Seolah-olah karena sembuh. Seolah-olah karena sembuh. Ini yang mau kita pahami bersama, Mang Inang. Ketika anak dari Boru Sirofenisia tadi kerasukan, kan ada penderitaan di dalamnya kan? Ada. Ketika orang yang bisu dan tuli itu ketahuan bahwa dia bisu dan tuli, itu penderitaan kan? Penderitaan. Kita hanya melihat sesuatu baik ketika penderitaannya selesai. Kita tidak mau lihat prosesnya. Dari pertama dia kerasukan setan, dari pertama dia tuli dan bisu, kita kan gak lihat itu. Yang kita lihat adalah sembuh. Jadi seolah-olah mindset kita mengatakan kalau sembuh baru baik. Kalau tidak sembuh maka tidak baik. Itu makanya iman kita banyak yang terganggu. Sesungguhnya kita harus lihat prosesnya itu dari awal lah Mang Inang. Nah maka saya mau sampaikan gini. Hiduplah dalam kehidupan kita, berimanlah kepadanya dengan segala kerendahan hati. Hiduplah dengan hidup kita dengan beriman kepada Allah, dan iman kita itu hidup dengan kerendahan hati. Supaya apa? Kita bisa menerima ini. Jangan sampai kita hanya melihat karena Yesus sembuhkan orang tuli dan orang bisu, lalu kita lihat baik. Tapi proses sebelumnya kita nggak mau terima.
Banyak sekali contoh. Itu makanya orang Batak punya falsafah apa tah ya mengenang hotang bine-bibebe, hotang pinolos pulos, unak komadele godang do tudos-tudos. Oh itu dahsyat mengenang. Itu keren sekali falsafah Batak itu. Jangan kita putus asa, banyak kok contoh gitu ya. Banyak kok contoh yang suaminya meninggal lalu dia tetap hidup dengan berkelimpahan penuh berkat Tuhan. Banyak kok yang tidak punya anak meninggal dunia dia penuh dengan rasa syukur. Banyak contohnya gitu loh. Jadi nggak usah mandele. Banyak kok orang yang kalah PNS, ternyata dia setelah besar menjadi Kapolres. Banyak, ya kan? Santai aja gitu loh. Tapi kita sering sekali gini, saya pernah baca omongannya pendiri Alibaba itu siapa namanya ya? Jack Ma. Dia bilang begini, hari ini itu sulit, besok jauh lebih sulit. Tetapi the day after tomorrow, lusa, itu indah katanya. Sekali lagi Bang Nang ya. Hari ini itu sulit. Besok itu lebih sulit lagi. The day after tomorrow, lusa, 2 hari lagi itu indah. Tetapi banyak orang mati besok sore. Ngerti gak Bang Nang? Hari ini sulit, besok lebih sulit, tetapi besoknya lagi indah. Banyak orang mati besok sore. Artinya dia berjuang hari ini, dia berjuang lagi besok. Dan tinggal dikit lagi. Untuk menuju keindahan itu, sorenya besok dia mati. Artinya apa? Dia tidak mau melanjutkan perjuangannya. Ngalu jabiau. Udahlah. Ya kan? Dia tidak mau bertahan melewati kesakitan. Banyak orang begitu kan, dari kecil sampai dia umur 50 tahun, dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia melewati banyak sekali penderitaan. Ya. Dia melewati banyak sekali pergumulan. Tetapi dia tanggung, gak sampai kepada akhirnya dia mempercayai Yesus kan. Hampir-hampir menuju akhirnya dia memilih untuk tidak percaya kepada Yesus. Ada enggak? Banyak Abang. Saya pernah ceritakan kepada kita kan. Ada seorang jemaat di satu gereja gitu ya. Anaknya meninggal dunia. Dia berangkatkan anaknya merantau kuliah. Lalu tidak berapa lama anaknya meninggal dunia. Pendeta datang, sintua datang, jemaat datang mau mangapuli. Lalu dia buka pintu rumahnya, dia bilang, ngapain kalian datang? Katanya sama pendeta dan sintua dan jemaat yang datang. Oh kami mau mangapuli. Gak usah mangapuli. Saya gak percaya bahwa Tuhan itu ada. Kenapa? Kalau Tuhan itu ada anak saya gak mungkin mati katanya. Nah itu, tanggung dia kan. Nganeng sahak nama dia sudah tua gitu loh. Dia hampir sampai ke tujuannya gitu loh. Tetapi dia akhirnya tidak sampai ke tujuannya. Karena di tengah perjalanan dia memutuskan untuk tidak percaya. Nah banyak dalam kehidupan kita Bang Inang seperti itu. Kita sudah mengalami penderitaan yang begitu panjang kan. Lalu kita memutuskan untuk percaya. Tetapi di momen sulit berikutnya dalam hidup kita, kita memutuskan untuk sudahlah. Tema akan nao todo na lau tu gerejain na lau marminggui dihaporsiain na sosi haporsiaan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, sodong. Ya, banyak di antara kita Bang Inang yang jatuh karena begitu. Tetapi puji Tuhan kita yang hadir pada saat ini kita bukan orang yang jatuh. Mungkin hampir jatuh. Pertanyaan. Heado hamu Bang Inang martangi yang aledang dapot? Heado? Ya, sude. Aido tahu deh. Itu kan? Tetapi kita memutuskan untuk lanjut kan? Itu. Kita memutuskan untuk lanjut. Nah, di sini di dalam konteks cerita kita ini, firman Tuhan yang buat kita pada minggu ini, itu semuanya didapatkan. Artinya gini, ada orang yang kerasukan setan anaknya,
disembuhkan berhasil. Ada orang yang tidak bisa bicara tidak bisa mendengar, berhasil disembuhkan. Bagaimana menghadapi ketika tidak berhasil yang kita minta? Tetapi kita harus tetap percaya bahwa Yesus menjadikan segala-galanya baik. Banyak Amang-Inang pengalaman yang sudah kita lihat. Tapi saya mau share satu pengalaman begini. Sekali waktu itu di HKBP Raja, pendeta diperbantukan seperti sekarang, fungsional. Tahun 2015 sampai 2017. Jadi sekali waktu kami kunjungan main-main lah, ngopi gitu ya ke rumah jemaat. Parnaboruon, kebetulan baru Nabeban. Jadi cerita, entah kenapa sampai ceritanya ke sini, saya lupa ceritanya sebelumnya apa. Alai idoko mo sangonon. Alai paditanami, moleate maditu hatta. Mate amang borum, tiki dana laim. Bahasa Songoni na boru. Tapi tunggu, yang nggak bisa bahasa Batak sama sekali ada nggak di sini? Nggak ada ya? Bisa ya? Oh ada loh 1, 2. Ginilah saya bahasa Indonesiain aja Mang-Inang ya. Nakpe bahasa Batak kita sonari, alai bahasa Indonesia matau baeda. Ido. Asa sudi taruli. Dang na sobu ya marhata Batak ka? Bu ido. Holanon asa sudi taruli dah. Jadi Namboru itu bilang begini. Untunglah amang borumu mati pas laimu ini masih kecil. Anaknya masih cuma 1 dan satu-satunya laki-laki. Untunglah amang borumu meninggal dunia waktu laimu ini masih kecil. Kenapa gitu Namboru, saya bilang. Dulu waktu amang borumu meninggal, saya rasanya mau bunuh diri aja. Bohado Tuhan bahenokku mangolu, sorong bea mataku. Inna. Tetapi seiring berjalannya waktu, saya ikut gabung ke Parari Kamis. Saya ikut gabung ke Inahanna, Posoro Peau di sini. Kurang lebih berumur 30 sekian lah begitu. Tapi udah gabung ke Inahanna. Banyak kok kamu juga ke Inahanna dah, berumur 30 sekian. Ada yang bahmu Inahanna mulai sian berumur 30? Ada? Oh dahsyat tuh, Ima. Ada kan? Dahsyat. Dia sudah gabung Parari Kamis umur 30 sekian karena suaminya meninggal. Asa mau lupa jupang tahedo donga saha porsiaon, boy marsi tukol-tukolan, boy marsi urup-urupan. Itu nama sa di Inahanna inang kan? Dang nama si hata-hatakan, daong itu. Di Parari Kamis inang, masih tukol-tukolan, do manang masih hata-hataan. Anggo reforman dah yakin do hita kan, do. Olah menungguli do, ya masih tukol-tukolan. Sakit suaminya, aduh margogoy daya, datang kita jenguk, gitu kan? Di Parari Kamis sama Inahanna kan? Sakit anaknya juga begitu, ya kan? Gagal boruna, gagal anaknya contohnya, ya masih tukolan, itu kan? Dan masih hatakan, itu tong wajar mah gagal, ay naotoan anak naya tong. Dak songoni kan? Dao. Ya, lalu dia masuk gitu ya ke Inahanna, masuk ke Parari Kamis. Disitulah aku merasa bahwa Tuhan itu baik, Amang. Dan sekarang saya menyaksikan Tuhan itu sungguh baik. Dari semenjak dia masuk katanya ke Inahanna, dari ke Parari Kamis, dia menyaksikan Tuhan itu. Dia mampu bersyukur suaminya meninggal. Kenapa? Dulu amang borumu, dia dulu martonun. Ini kata dulu ini tahun berapa ya? Saya belum lahir waktu itu. Saya nggak tahu, Lai itu sekarang mungkin sekitar 50-an umurnya. Berarti sekitar 50 tahun lalu lah gitu ya. Di Tarutung. Jangan kira di Bandung. Di Bandung 50 tahun lalu ATM sudah ada, di Tarutung belum waktu itu. 50 tahun lalu. Jadi dulu saya martonun ya. Martonun ada penyakit di Tarutung begini, dia pinjam dulu dari orang, lalu dipakai modalnya martonun, habis itu dibalikan modalnya. Jadi hasil tenunnya itu hanya sedikit uang yang bisa dia tabung, yang bisa dia simpan. Jadi habis martonun, diselipkannya di bawah bantal. Jadi kutanya, bahasa ada ngibeko tu beng, inna kan? Song beng na jolo, inna, gitu ya. Taruhnya di bawah bantal. Suaminya sering sekali, bukan sering sekali, selalu asal ngai peak kondisikan, borongin nai, manogot nai, dungi buka, dang disibe, hepengi.
Ido ngai buat amat tahun, lawi mana tu lapo tuak. Minum tuak siap manogot sahat tu botari. Ido kan? Anggo ede dah di lapo tuak kan? Demi kau dan si buah hati. Ale di lapo tuak ibadah dari pagi sampai malam. Demi kau dan si buah hati. Ina taido puas pais mangalului ngolu-ngolu si gano pare. Ima. Ya. Lalu setelah meninggal dunia dia rasanya mau bunuh diri loh. Tapi Tuhan menunjukkan bahwa karyanya itu sungguh baik dalam hidup kami. Dung mate ma amang boru. Nah udah kamang dah inang, sotung bersyukur kamu mabalu dah. Tuadi mate amat tai daong. On cerita ni dong ado dak cerita ta. Dak saya sudah sarupa pengalaman rohani dah manginang dah. Ido. Sotung go akan adong dope amat tai. Harumati masuk cerita ni paditau. Jangan amang inang dah. Jangan ya. Beda ini beda. Beda pengalaman rohani. Yang mau saya sampaikan, yang Tuhan izinkan terjadi itu yang terbaik, itu yang mau saya sampaikan. Dah. Dia martonun, setelah suaminya meninggal, dia simpan. Lalu dibikinnya usaha warung kecil-kecil. Oh, sebelum warung, jualan kecil-kecilan, nitip di warung orang. Keripik-keripik. Setelah itu dia buka warung sendiri. Nah, pas kami bercerita itu, warungnya sudah sangat besar. Ido. Ngobal ga penghasilan nasadari, siap gajiku sabulan, hati hai. Ido. Penghasilan nasadari, gajiku sabulan hati, ngobal ga penghasilan nasadari. Itulah besarnya warung itu. Lalu ai dung husipan hepeki, boy ma hutuhor susu nilai montik ini. Boy ma hubayar uang sekolana. Boy ma adong hubayan les ni laimon. Itu bayan hasiaon waingon. Kenapa? Saya bisa menyisihkan sedikit-sedikit untuk kehidupan kami. Anggoti kimangulu dua mang borum marhua. Sian utang tu utang gongolu nami. Nah artinya apa mangina? Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidupmu, percayalah itu yang terbaik. Itu. Yang terbaik. Boru Sirofenesia, seandainya putrinya tidak kerasukan setan, dia tidak akan percaya kepada Yesus Kristus. Nangungu dohot na nengel na keningan, seandainya dia tidak bisu dan tidak tuli, dia tidak akan merasakan keindahan penyembuhan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Maka kebaikan yang mau kita imani yang dari Tuhan itu harus penuh. Dari awal menerima penderitaan dan pergumulan sampai kepada akhirnya menerima kelepasan dan keselamatan. Keselamatan dan kelepasan yang kita terima bukan berarti harus sembuh. Bisa juga tadi seperti jadi janda dia baru menerima keselamatan. Menerima penderitaan setelah sakit dulu dia rasakan, gitu kan. Nah, maka dari itu saya selalu sampaikan. Mari percayalah kepada Tuhan 100% karena dia selalu berikan yang terbaik. Itu yang pertama, Mang Inang. Yang kedua, hiduplah dengan iman kepada Tuhan tadi ya, dan dengan kerendahan hati. Rendah hatilah kita yang hidup ini, Mang Inang. Jangan merasa bahwa seperti yang tadi gitu ya, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Mana aku sudah minta enggak engkau berikan. Dia sombong, dia merasa dia paling tahu, dia merasa apa yang dia mengerti harus itu yang benar. Padahal banyak kita manusia ini tidak mengerti apa-apa, tapi merasa paling mengerti. Jadi ini persoalan ketika orang tidak rendah hati maka dia akan gagal, Bang Inang. Perang salib, kalau kita tahu sejarahnya atau kita mau baca nanti juga boleh. Perang salib itu beberapa kali, tetapi ada di satu kejadian pasukan Kristen itu sudah posisi sangat baik. Kekuatan jauh lebih besar dibanding lawan. Lalu ada seorang juru masak melihat peta yang digambarkan dan rencana yang akan dilaksanakan. Lalu sang juru masak bilang kepada sang panglima, jangan kalian
lanjutkan rencana ini karena kalian akan mati. Kenapa mati? Sepanjang perjalanan yang kalian lewati itu padang gurun, padang pasir. Sebelah kiri tidak ada sungai, sebelah kanan tidak ada sungai. Dan bekal yang kalian bawa tidak cukup untuk menuju ke tempat. Lalu dengan sombong sang panglima bilang, kau hanya juru masak, kau tidak selevel dengan saya mengenai hal perang. Nak pulamak kataiho. Gitulah kira-kira. Lalu ketika di jalan, benar yang dikatakan oleh sang juru masak tadi. Ini perjalanan jangan kita anggap seperti sekarang Manginangnya, jalan cuma 100 meter, 200, bukan. Mereka jalan berhari-hari lamanya untuk menuju kepada musuh. Dan yang dilewati benar gurun pasir. Makanan dan minuman yang mereka bawa sudah habis. Jadi ketika sampai ke depan musuh, mereka sudah tidak berdaya. Merdala penga seok-seok gitu ya, sudah nggak bisa lagi jalan dengan baik. Gitu ya. Lalu musuh ketika berjumpa dengan pasukan ini tinggal gampang. Ambil pedangnya, tebas saja, cup, 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 marmatea sada-sada. Sang panglima tidak hidup dengan kerendahan hati. Nah maka dari itu Manginang, mari kita hidup dengan kerendahan hati. Sehingga apapun yang Yesus rancangkan dalam hidup kita, kita mampu menerimanya dengan baik. Meskipun sakit. Meskipun sakit. Kita mampu menerimanya dengan baik, menjalaninya dengan baik meskipun sakit. Jadi di son godang akalan sia kan. Akama kenang nama rumur yang berumur 60 tahun ke atas. Saya mohon tunjuk tangan, 60 tahun ke atas. Tuh. Asai berek kami nak 60 tahun ke bawah ya, Manginang dah, 60 tahun ke atas. Itu, bereng dah. Suku-suku ngabe Manginang, turun ma. Suku-suku tuhamu naung marumur 60 tu kijang. Banyak atau banyak kali pergumulan yang sudah engkau lewati dalam kehidupanmu Manginang. Banyak kali. Itu. Banyak kali kan. Yang dilewati yang banyak kali itu sakit atau sakit kali. Sakit kali. Atau kenapa engkau masih percaya kepada Yesus Kristus? Kenapa engkau masih datang ke gereja ini untuk menyembahnya? Karena engkau merasa bahwa Yesus adalah jalan terbaik. Amin. Ate, kita yang 60 tahun ke bawah, yang masih sekarang mungkin bergumul karena anak, karena suami, ya, karena istri, karena ekonomi, karena sakit penyakit, itu sudah dilewati sama orang tua kita yang enjoy your life, nikmati yuk. Ya. Ayang gua kana tua-tua boy, bahasa hitaka sudut nopo sedang boy. Inang amang akan nang marumur ono puluh tigijang. Idahan do dipangak kamu kan? Idahan. Dang bosi kan? Dao. Bahasa na tua-tua tau boy, bahasa kita dang boy kan itu pertanyaan kan? Ya, buat kita yang masih di bawah 60 ya. Ayo kita berjuang bersama yuk. Sama kok, kita sama-sama bergumul. Maka imanilah, Yesus menjadikan segala-galanya baik. Jangan hanya lihat ketika yang kesurupan itu disembuhkan, yang bisu itu disembuhkan, yang tuli itu disembuhkan. Enggak. Kita enggak tahu ini yang tuli dan bisu umur berapa. Kalau dia umur 50 berarti umur 0 sampai 50 tahun dia bergumul karena kebisuan dan ketulian. 50 tahun kalau umurnya 50. Kalau di atasnya lagi gimana? Ya kan? Jadi bukan soal kesembuhannya. Bagaimana dia mau menjalani hidupnya dari 0 sampai akhir, lalu Tuhan akan berikan yang terbaik. Yang terbaik versi Tuhan, bukan versi kita. Saya selalu ingatkan kepada kita. Kita selalu minta kepada Tuhan, jadilah kehendakmu di bumi seperti karena kita tahu kehendak Tuhan yang terbaik. Saya ingatkan, bukan kehendak kita yang terbaik, kehendak Tuhan yang terbaik. Jalanilah. Dan ini yang terakhir. Jangan pernah salahkan Tuhan dari kesalahan yang kita lakukan. Di minggu pagi saya sudah pamer, di minggu siang belum. Ini tanggal 8, 20 ke 31, 12, 12 ke 8, 20. Ini hari ke-20 saya
sudah tidak merokok. Nggak usah tepuk tangan juga maksudnya. Bukan, gini, kenapa saya sampaikan bukan mau sombong. Alah, paling 10 hari na isa bulan, olak ni saya bulan doh, mungkin begitu ya, bukan. Tapi ini berfungsi. Kemarin di minggu, bukan, 2 minggu lalu atau seminggu lalu gitu ya, 2 minggu lalu, di minggu pagi saya sampaikan. Dan itu sangat berguna. Ketika saya mau mencoba merokok, saya cerita sedikit teman. Saya butuh sesuatu, saya ambil data dari Sumber Sari, huria lama yang saya hobasi. Di Pasir Koja, masih banyak orang-orang yang mengasihi di sana dengan segala kebiasaannya kepada saya. Ada seorang paramang buruan, kalau ketemu saya selalu rokok 2 bungkus, itu pasti. Nah ketemu kebetulan saya datang ke situ, amang buru itu di situ. Mulai tadahamu marga Pasar Ibu, sisa kui sakitna. Tadahamu di sisa kui sakitna guarna, gelar-gelarna. Ada yang tadahamu teh. Ada kantin di situ, lalu dia tupar kantinon, saya nggak tahu dia berkode-kode apa sama tukang kantin. Kalau dia ngomong, baik kamu jual sigaret yang pandita 2 bungkus, saya akan stop. Nggak coba, hupas soba mang boru, pasti saya akan bilang. Tapi karena dia bernari-nari, saya nggak tahu dia pesan apa. Tiba-tiba datang itu rokok 2 bungkus ke meja saya. Datang pula bapak-bapak, ya sama-sama bapak-bapak di situ rame kan. Taingot hatani halak bataki, haci mulak mangido. Ukacita mulak banget, Allah hutolak, unang amang buruah, ngau paso sampai ni kuan. Yakin matulang, 10 hari naik nga, dangarong bi, ina kan? Beh, reo. Buti meh, husakui mada, dak pola hubuka sonari dah. Roma mamanas-manasi, kamamon, akadong aku mari sapian. Isak memang padita, hola disope, ano dung mulak dak pola be, ina kan? Hola disope, ina kan? Kalau saya coba sekali, itu nggak akan berhenti lagi. Lanjut namanya marisap kan. Ginilah itu. Andon Holland coba marisap, Igoroma modal pertama. Atariku nama Tuhan lakukan. Ido, oke, deal. Jadi sampai sonari di mobil hudo peahai, sigaret tidak wah. Ido, dak kuisak dope. Kan? Ido. Daung rencana, buti ido toh. Rencana. Percaya bahwa itu ala ngahu pamer. Jadi itu nek kudokon, ala nang huhatahot tu minggu pagi, kini na toropan digijak full, ditoru full. Nek coba memang ada nggak momen neng coba marisak muse. Memang tohon udah ba, do istilahnya manginang molo baru soy mana narkobaun, mangido, sakau udah ba, ido. Alai ala huingot hataku, songonom persis tu minggu pagi hati dang ngulo mencoba ba. Sotong mailan no ialah hataki di jamitai olo marto pak sudi ruasod dah kan itu kan itu menguatkan saya sampai sonari saya benar-benar ya puji Tuhan lah kan mudah-mudahan bisa sampai seterusnya mudah-mudahan kan ale sotong rokok kamu dah manang ai kadak taboto umur manang sogut 2 hari naik kan marujung ngoluku iyalah so marisap tonggo mate unang inah muda umur nggak ada yang tahu kan, kita hanya mencoba yang terbaik versi kita ya. Nah itu yang mau saya sampaikan Amang Inang. Kita mencoba yang terbaik versi kita. Si Boru Sero Venesia dia melakukan yang terbaik versinya. Kalau kita baca ini seram Amang Inang. Saya sekalian bahasa Indonesia aja lah ya. Ayat 27, Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga, dia mengakui bahwa dirinya adalah anjing. Dia melakukan yang terbaik versinya. Saya selalu sampaikan, dalam hidup kita melewati, bukan, yang berpihak, maaf, oma mau so marisap, olo senget otik, ido toho manginang, olo do mangalulikan, neng martapian hamid, tikina 22 opat tarina salpulu, neng mangalului gayung do, dia gayung, kan, dia selimut niku, ima ngerina, mudah-mudahan lah seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan ya ini terlewati lah.
Dah, mudah-mudahan mamang nang dah. Ido agak do. Agak aneh ya, otaknya tidak berfungsi dengan baik. Katanya itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan daripada ditanami. Pertahankanlah ina, mudah-mudahan mak. Jadi kembali lagi Mang Nang dah. Jadi dia dianggap seperti anjing, lalu dia bilang, iya saya anjing pun nggak apa-apa lah, yang penting Tuhan sembuhkan lah. Gitu. Dua pihak yang berperan dalam hidup kita, satu pihak Tuhan, satu pihak sendiri. Jangan pernah salahkan Tuhan di kesalahan yang kita lakukan. Ala au mar sepeda mau contoh, au mar sepeda motor, dak ku pakai helepu, madabu, biarin kan, masap sudah, marbudari. Dia do Tuhan, martangiang gak usah jabu, bosa kecelakaan au, isen auto, au, ho ini, au do kan, kenapa nggak pakai helm? Kan kita gitu kan, di kesalahan kita Tuhan kita salahkan. Bosa di Paloso Tuhan sakit jantung, 25 tahun kok mari sapi dah kau ngedok kok maningaha, iya kan? Bosa Tuhan au sakit gula, marah jam 12 malam mangalak nasi goreng kopeho, dah kau ngedok kok maningaha, iya kan? Di kesalahan kita sering sekali kita nyalahkan Tuhan. Tuhan kenapa kau biarkan aku hamil di luar nikah? Marhaleto satu hotel ho, marhua salilingoko. Iya kan? Kita yang salah, Tuhan kita salahin. Ini persoalan. Maka ayo dong, kita lakukan yang terbaik versi kita. Tuhan sudah lakukan yang terbaik versinya, kita juga. Itu benar hupasona marisapon. Asik. Dalam am mangalesik dong aku parisa do akama ison. Itu. Mungkin di rohani akadong aku parisa kan. Saya bulan naik tabere apa dita, itu kan. Kita tabere kau pe. Itu benar hupamer rasa tahan lama dong. Itu. Perjuangan bersama kan. Aku pe berjuang go di ngoluku dah. Hamu pe ayo sama-sama berjuang amangina. Itu. Alani songoni dok itu topik minggu kan. Nunga dengan saluhut na dibain Yesus. Yesus menjadikan segala-galanya baik. Amin. Kita berdoa. Melatih rohanami Tuhan. Didenggan di basam. Manogu-nogu. Mengiring-iring. Ido bain na bui sahat hamitu bagas jorom. Laho mangguruhon hatam. Mamuji pasangapoko. Atau melatih madiho Tuhan. Hatam naung sahat di hami. Napaingotok kami. Bahwa saluhut na pinatupam di ngulu nami idona umuli na dumenggan di hami. Jala hami pe ikodo mangulahon na umuli na dumenggan di ngulu nami. Asa martomu sakakmu dohot usaho nami mangulahon na terbaik. Jala ditikyo pele Tuhan martangya kami di hami saluhut na napungon. Molo adong Tuhan sian hami na tongon marukil mananga alaniaka parukilo dia petahe. Asiroham hupasatami tuhatu tangamu asahona paluahon asahona manguguihon hami molotung ikut taonon nami do piaka parukilonon pargugui hami Tuhan alai mangido hami tuho asahona paluahon asa malua hami sia parukilon nami di bagasar las niroha hami Tuhan di nama muji-muji ho di ngolu nami soksoni Tuhan molotung adong sian hami napungon natongon di bagasan pakirimon. Gudang akan narsita ning ulu nami. Manang dia petahe Tuhan. Akasita-sita nami di ulu nami. Nang ipe hupasatami Tuhan tutangamu. Asahona margugoy ho kami. Laho mangalului, mangusahahon. Akan napinarsita ni rohanami i. Asa dapat tami i Tuhan ditikina. Hobar tulomoni roham. Soksoni Tuhan martangyang hami. Di keluarga ni dongan nami ima keluarga amanami hutagalung ina nami burus manukalit apuli nasida Tuhan di paluas ho marujung ngoluni nama nami hutagalung di hari-hari nau salpui tentu habot rohadi sudah keluarga marsak alai hupasatami saluhut na keluarga tuho. Sahona mangapuli,
Asahon na pahoton, patakon haporsiaon, marhiti akan namasa di ngulu nasida. Soni Tuhan nang di karuas ni huriam, natongon di bagasan parsahiton. Ima, inang nyonya en panjaitan boru siregar, amang cehu tajulu, nyonya idolok saribu boru lubat tobing, amang M siahaan, inang nyonya RS yombing boru pasaribu, inang nyonya S sibarani boru manulang, amang L hutasoit, amang Julian Daniel tobing, amang R dolok saribu, nang nyonya S sinaga boru tamba, inang nyonya S torus boru tambun, nang nyonya R tampu bolon boru samosir, amang M simbolon, amang depakpahan, amang amanulang, amang situa KM panggabean, amang situa L purba, nyonya R panjaitan boru stompul, inang nyonya uta barat boru siregar, nyonya storus boru sirait, amang Peter Lina pitupulu, amang situa kas tumorang. Doh takana asing pe Tuhan asohaguara kami. Tuhan nasi roham, hupasa tami nasida saluhut na tutangamu, asaho na upasu-pasuhon hahi paso tu nasida. Jala si roham di nasida, di bagasan parsahiton nasida, pahot haporsiaon nasida. Asanang pe marsahit, asanang pe hurak kipas pamatangna, anggo haporsiaon na toktong mangulu, hola tuho sabing nasida Tuhan marhaporsiaon. Soni Tuhan secara khusus dia ka ianakon ni huriam, di tonga-tonga ni huriam hagai Bandung Reforman daun. Saluhu na Tuhan hupasa tamit tangamu asaho nama masu-masu. Karena di bagasan persikolaan, akan di bagasan parkarejoan, akan natongon mangaluluya kasiroka ni todina. Tuhan hupasa tamit tangamu. Secara khusus Timothy Simbolon sa lamtu lancar na ibana Tuhan makatahon hatana. Asa marhitei, boi Tuhan edehonon na puji-puji adiho, boi Tuhan jahon na hatam, boi Tuhan baritahonon na ho dingoluna. Soni Tuhan nang di aka yanakon ni huriam na tongon mga dong pangiduana di rohana ka naik jabatan, aka naik pangkat, aka humebang kausaha, rodi sudiak ka na di rohana sidabe, urupi pargugui Tuhan. Asa lamu tamba aka generasi muda ni huriam HKB, GB generasi na sukses, generasi na denggan, akan na parhaporsiaon nasitong taringot tuho. Atong hami saluhut na ruas ni huriam Bandung Reformanda, saat diho mahami Tuhan, di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Maredehita huhut tapasahat peliata.